Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Teman-teman semuanya, apa kabar? Jadi pagi ini kita berdua mau ke suatu tempat. Cuman daripada bete di jalan, ya udah kita tuh mau bercerita. Aku mau bercerita nih guys. Jadi kalian pernah nggak sih ketemu hantu gitu? Waduh, berarti Iya. ini agak sedikit horor ya? Makanya aku ceritanya beraninya nih pagi-pagi karena Kalau aku sendiri malam-malam. kalau malam-malam tuh takut gitu. Kita nggak berani. Emang gimana sih pengalaman kamu tuh soal cerita horor di mana? Iya, jadi aku tuh pernah ya. Jadi kan waktu sebelum corona tuh kan ada konser-konser gitu. Nah, aku sekeluarga tuh sama mama, sama bapak, adik-adik semuanya tuh kan nonton tuh, ceritanya nonton konser. Nah, setelah itu pulang nonton konser itu sekitar jam 12 ke atas lah. Karena kan kita makan dulu, apa dulu, pokoknya tengah malam lah, jam 1 mau jam 2 gitu. Oke. Nah, di jalan menuju pulang itu aku ngeliat Ini konsernya di mana dulu nih? daerah Carita, pokoknya di daerah Carita. Di daerah Anyer ya, Anyer ya. Daerah Anyer Carita. Nah, udah gitu pas aku pulang nonton konser itu, aku ngeliat ya, yang ngeliat itu di mobil tuh cuman aku sama mama. Jadi aku ngeliat pocong. Serius? Iya, aku ngeliat pocong. Tapi si pocongnya itu ngadepnya ke belakang gitu, ngebelakangin kita kan, gitu kan, di Berarti pinggir nggak jalan. ngeliat mukanya Nggak ya? ngeliat mukanya gitu tuh, ngebelakangin gitu. Terus apa sih posisi ininya itu tuh gini-gini tuh, goyang-goyang atasnya itu. Serius nggak sih, Yang? Iya, serius. Dan Kok kamu nggak pernah cerita sama aku sebelumnya? ya makanya aku cerita sekarang. Wah, Iya, karena gila kan sih. dan yang ngelihat itu cuman aku sama mama gitu. Yang Hmm. lainnya tuh nggak ngelihat, tapi aku sama mama itu nggak bisa ngomong pada saat ngelihat gitu. Cuman diem aja gitu tuh. Nah, setelah melewati tempat tersebut gitu tuh kan, apa namanya, kita berdua saling lihat-lihatan tuh, Neng sama mama tuh ya. Aku sama mama tuh saling lihat-lihatan. Nah, setelah lewat agak jauh juga baru bisa ngomong gitu tuh. Mama tadi lihat kan? Iya, pocong, kata mama gitu. Iya. Nah, akhirnya yang lain tuh apa sih, nggak percaya gitu kan. Dan aku seumur hidup tuh baru kali itu ngelihat pocong gitu, ngelihat kayak gitu. Nah, makanya karena saking penasaran gitu kan, yang ngeliatnya cuman aku sama mama. Akhirnya kita putar arah lah, balik lagi. Balik lagi gitu tuh. Itu bener apa, takutnya orang atau apa gitu kan, beneran gak sih? Siapa gitu yang punya inisiatif buat balik lagi? Ya kita semua penasaran nih, bapak penasaran, adik-adikku penasaran gitu kan. Ih, masa sih ada pocong kayak gitu? Iya bener gitu tuh. Dan Terus kalau balik lagi, kalau emang ada mau diapain sih emang? Nggak, kerjaan. karena penasaran aja gitu tuh. Ini tuh manusia yang memang lagi pengen memastikan aja kali. Lagi main-main atau gimana gitu kan. Akhirnya kita balik lagi lah. Pas balik lagi ternyata udah nggak ada. Wah, Udah nggak ada gitu tuh. Dan kok serem ya? Ya Itu udah, dekat rumah di situ. mama nggak sih? ya agak jauh. Dan memang tempat itu tuh kalaupun manusia gitu kok dia berani ada di situ gitu. Dan itu kan tempatnya sepi gitu. Ada villa-villa yang memang udah lama nggak dihuni gitu. Depan villa yang udah lama nggak dihuni. Makanya mikir juga kita, apa itu manusia yang memang lagi main-main gitu kan, lagi nyamar atau gimana gitu, pakai pocong-pocongan gitu. Tapi pas kita balik lagi udah nggak ada gitu. Dan kita mikir, masa sih manusia berani di situ? Itu kan tempatnya sepi gitu. Nah, jadi apa ya? Maksudnya soal cerita horor ya, dan soal sepengalaman kamu. Ya kan kamu di Anyer ya, walaupun kamu tinggal di Serang, tapi kan mama di Anyer, artinya kamu juga sering-sering balik ke Anyer dong? Iya, sering. Nah, itu tuh kemarin, dulu apa kemarin sih ngomongnya? Ya, sebelum corona. Iya. Itu kan di Anyer ini kan sempat ada tsunami ya? Oh iya. Nah, itu gimana sih? Ada nggak sih pengalaman cerita horor kamu saat pasca tsunami itu kan? Karena kan yang aku denger ya, aku ngeliat berita dari Medan itu banyak yang meninggal. Iya, pada saat tsunami itu emang benar-benar kayak porak-poranda gitu kan Anyer itu. Iya, makanya itu ya aku juga nggak tahu sih ya, istilahnya yang aku lihat sama mama aku itu
beneran pocong atau orang, aku juga nggak tahu kan gitu kan, karena memang kita lewat. Kamu ngelihatnya itu masa itu pasca tsunami atau sebelum tsunami itu? Kalau yang lihat Poci ya iya itu pasca tsunami. Pasca tsunami iya itu? Pokoknya sebelum corona dan pasca tsunami gitu. Aku juga nggak tahu itu. Oh, berarti belum lama dong? Belum lama pokoknya sebelum corona ini. Sebelum corona ini, dan pokoknya serem gitu tuh. Dan memang itu villa itu ya memang bekas dihajar tsunami gitu kan pada saat itu gitu, sampai hancur banget gitu. Makanya ini orang main-main di sini emang gak takut ya gitu kan, kalau memang orang gitu kan emang gak takut ya, itu kan sepi dan lagi kan itu tengah malam gitu. Tapi kalaupun memang hantu, masa aku bisa lihat hantu gitu? Ya tapi kan secara mungkin insting ya, atau gimana sih ngomongnya, semua orang kan di momen-momen tertentu mungkin bisa sih ngelihat yang kayak gitu-gitu kan, yang makhluk-makhluk kayak gitu. Walaupun memang pada dasarnya dia itu bukan orang-orang yang bisa ngelihat bebas gitu kan. Tapi aku seumur hidup aku itu baru kali itu aku ngelihat gitu. Entah itu misalkan itu hantu beneran, entah itu dia manusia atau gimana gitu kan. Iya. Cuman aku baru kali itu gitu, karena biasanya sih paling kita merinding aja gitu kan, kalau memang serem atau apa gitu kan, itu bisa saja sugesti kita atau halusinasi kita gitu kan. Ini dengan wujud yang nyata ya. Kalau ini baru kali itu loh ngeliat ngadep ke belakang gitu kan, di pinggir sini gitu, di sebelah sini nih aku ingat, di seberang supir gitu, sebelah sini dia ngadep ke sana, ngadep ke belakang, terus ininya goyang-goyang ininya nih, gini-gini gitu. Dan aku nggak tahu tuh, nggak ngeliat tuh kakinya napak atau enggak. Pokoknya aku fokusnya ke ininya yang gini-gini gitu. Tapi untungnya kamu tuh rame-rame loh ya. Iya, ramean. Emang mobil tuh penuh banget karena kan satu keluarga gitu. Cuman yang ngeliat tuh aku sama mamah doang. Aku nggak kebayang sih. Karena memang jujur ya, aku tuh aku takut gitu sama hantu gitu ya. Nggak tahu kenapa, karena mungkin dulu memang ya dulu kan masa-masa kita kecil kayaknya dulu sering dicekokin film-film hantu kayak vampir. Tau nggak sih vampir yang dulu tuh aku inget banget setiap hari Sabtu itu. Aku masih SD kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi suka ngebayangin yang kayak gitu-gitu kalau tengah malam di jalan gitu, suka takut sendiri gitu. Iya, makanya teman-teman semuanya seneng nggak sih kalau misalkan mendengar cerita-cerita hantu, atau kalian pernah nggak sih ketemu punya pengalaman punya pengalaman ketemu hantu ngeliat kayak hantu gitu, atau gimana lah gitu. Karena kita juga sebenarnya, terutama suami aku nih, dia takut, tapi dia tuh hampir tiap malam tuh ngeliatnya tuh soal hantu lah, soal mistis-mistis, soal mistis-mistis asal usul ABC gitu. Karena nggak tahu ya, memang bener aku tuh takut sebenarnya, takut aku sama hantu itu, jangan sampai ngeliat lah ya. Cuman memang kalau udah suasana malam itu apa ya, kayak memacu adrenalin aja gitu, ngelihat cerita-cerita mistis dari YouTube, ngelihat kayak gitu tuh kayak seneng gitu loh. Nah, itu memang ada kelainan kali aku ya. Ya, kelainan menyukai hantu. Cuman coba deh teman-teman semuanya yang memang punya pengalaman pernah ketemu hantu atau tahu sesuatu yang mistis di daerah-daerah kalian. Iya, tolong komen dong. Kita sharing-sharing gitu. Karena kita juga sebenarnya ya seneng lah. Kita seneng sih cerita-cerita hantu kayak gitu. Cuman memang takut juga gitu, aneh sih. Tapi ya nggak apa-apa, kalian coba ini share dong pengalaman kalian. Iya, makanya pengalaman aku itu, aku pernah melihat pocong, wujudnya pocong gitu, dan memang itu pasca tsunami dan sebelum COVID. Iya. Dan aku ngeliat cuma satu sih pocong, nggak ramean. Satu ya? Satu. Dan itu udah seumur hidup, udahlah cukup sekali itu aja. Jangan lagi ya? Jangan lagi, aduh, aku takut banget gitu. Terus ini ya,
Ya benar sih, di Anyer tuh kan banyak. Karena aku juga baru-baru ini main ke Anyer gitu kan. Di Anyer tuh ada hotel-hotel yang serem, tau gak sih? Banyak ada beberapa. Termasuk yang kita pernah ada saudara datang ya. Waktu itu ternyata nginepnya di situ gitu. Di titik-titik. Iya, di hotel titik-titik itu. Kesan pertama aku masuk hotel itu tuh benar-benar serem gitu loh. Karena apa ya? Ini hotel kayak udah lama banget emang nggak dihuni gitu sama pengunjung kan. Memang kesannya tuh serem banget. Itu hotel itu ada di Anyer, guys. Di titik-titik Ella. Iya. Hotel itu nggak tahu sih, memberikan nuansa serem sih kayaknya menurutku. Iya, dan memang udah orang-orang tuh kalau misalkan kita nginep di situ udah nggak heran serem, ya? Udah nggak aneh gitu. Itu pasti serem gini-gini. Tapi kalau aku, apa mungkin aku orang sini kali ya? Iya, kamu kan jadi, mungkin sudah terbiasa. Ya udah gitu, biasa kan? aja gitu. Aku beberapa kali nginep di situ pun tidur sendirian pun berani gitu. Pernah tidur sendirian kamu? Aku pernah beberapa kali ngadain acara di situ. Aku sering tidur sendirian ya, berani-berani aja. Mungkin karena suasana hati aku lagi happy juga dan nggak kepikiran ke situ. Tapi nggak tahu kalau misalkan kita di awal sudah membahas bisnisnya, mungkin aku juga nggak berani kali ya. Iya, karena bener aja ya. Aku tuh masuk ke situ, kesan pertama kali itu ya serem. Terus kayak ada nuansa-nuansa. Tahu nggak sih bangunan-bangunan rumah sakit yang lama banget itu? Nah, aku ngiranya tuh kayak gitu-gitu loh. Makanya waktu masuk itu, ya ampun, ini beneran hotel atau rumah sakit gitu. Ya, tapi nggak semuanya villa-villa di Anyer atau gimana ya serem-serem juga. Banyak kok yang memang tempatnya nyaman gitu kan. Iya. Dan itu kebetulan aja yang kita kunjungi itu memang menyeramkan dan memang dianya juga sudah bersugesti serem karena dengar-dengar cerita-cerita dari yang lain gitu. Hotel itu kan serem, hotel itu kan begini begitu gitu tuh. Akhirnya mungkin dia terbawa sugesti yang memang akhirnya ya udah serem sendiri. Iya sih. Gitu. Oke, pokoknya nanti kita akan bercerita banyak tentang mistis, tentang hantu gitu. Teman-teman juga komen di sini gitu kan, punya pengalaman apa yang menyeramkan, yang mistis ataupun pernah melihat hantu atau apalah itu. Oke. Kalian langsung komen, nanti kita akan sharing-sharing. Iya, kalau pengalaman pertama aku yaitu aku pernah ngelihat pocong di depan villa titik-titik pasca tsunami dan sebelum Covid. Oke. Terima kasih teman-teman. Pokoknya jangan lupa komen di sini pengalamannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.